Penatua Zhao menerima berita bahwa Penatua Ximen telah meninggal dunia, dan dia terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa memberikan senyuman masam dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Setelah itu, dia berangkat dari gua tempat tinggal dan meninggalkan dua murid formasi inti di sana sebagai gantinya. Andi bisa membunuh seorang kultivator jiwa baru lahir bahkan tanpa meninggalkan tempat tinggal gua. Jadi itu hanya membuang-buang waktu baginya untuk tetap tinggal dan tetap mengawasi Hanli. Jauh lebih bijaksana baginya untuk keluar dari sana secepat mungkin. Seandainya Hani memutuskan untuk membunuhnya juga. Dengan demikian, rangkaian peristiwa yang aneh terungkap. Seorang tetua Istana Bintang jelas baru saja binasa. Namun insiden ini benar-benar ditutup-tutupi. Dan tampaknya tidak ada petinggi Istana Bintang yang membicarakan tentang itu. Bahkan nama Penatua Ximen telah menjadi frase tabu yang hanya bisa disebutkan dalam bisikan pelan. Sebaliknya, semua orang memusatkan perhatian mereka untuk membuat persiapan untuk pertempuran yang akan datang. 5 hari kemudian, Hanli keluar dari ruang kultivasi yang sunyi dan tiba di Istana Suci lagi. Pada kesempatan ini, ada lebih dari 30 kultivator formasi inti juga berkumpul di situ. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap formasi inti akhir. Ketika Hani perlahan masuk ke aula, semua kultivator mengalihkan perhatian mereka secara serempak. Kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi kekaguman dan penghormatan, sementara beberapa di antaranya sangat takut akan kedatangannya. Namun satu hal tetap konstan, dan tidak peduli ke arah mana Hani mengarahkan pandangannya, semua kultivator yang berkumpul di sana akan segera menundukkan kepala dan menghindari tatapannya. Menggunakan boneka manusianya untuk merawat seorang kultivator jiwa baru lahir adalah tugas yang sangat sederhana bagi Hanli. Tetapi dengan melakukan itu, dia telah mengintimidasi seluruh Istana Bintang. Di masa lalu, semua kultivator Istana Bintang ini hanya tahu bahwa Hanli adalah seorang kultivator hebat, tetapi tidak ada yang melihatnya beraksi. Jadi mereka tidak ragu apakah dia benar-benar dapat menahan Wan Tianming. Bagaimanapun, Wan Tianming telah membunuh banyak tetua Istana Bintang dalam beberapa dekade terakhir, dan reputasinya tidak ada duanya di Laut Bintang yang tersebar. Ironisnya, pembunuhan Hanli terhadap penatua jiwa baru lahir membuat semua orang lebih percaya diri pada kemampuannya. Itu adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Hanli maupun Ling Yuling. Tentu saja, Ling Yuling secara alami sangat senang moral mereka telah ditingkatkan, sementara Hanli sama sekali tidak peduli. Silahkan duduk rekan Taoisan, saya akan mulai mengatur persiapan untuk pertempuran yang akan datang segera, kata Ling Yuling dengan suara hormat. Hanli mengangguk saat dia duduk sebelum mengeluarkan slip giok putih untuk dibaca, sama sekali mengabaikan semua orang dalam prosesnya. Ling Yuling hanya tersenyum saat melihat itu, tetapi ekspresinya langsung menjadi sangat serius setelah beralih ke kultivator lainnya dan memberikan serangkaian instruksi. Meskipun sebagian besar perhatian Hanli terfokus pada slip giok, dia tidak akan benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan Ling Yuling. Rencana Istana Bintang sangat sederhana. Meskipun formasi api angin surgawi terdiri dari 108 pilar api angin, mereka hanya berencana untuk menyerang 36 pilar api angin di sekitar kota Bintang Surgawi. Menurut analisis dari beberapa master mantra formasi Istana Bintang, 36 pilar ini adalah yang paling penting, dan selama mereka bisa menghancurkan sebagian besar pilar itu, formasi akan lenyap sebagai hasilnya. Tentu saja, sebelum itu inti formasi yang dijaga Wan Tianming harus ditaklukkan oleh Istana Bintang. Dengan demikian, penatua tahap jiwa baru lahir dan kultivator formasi inti satu demi satu bangkit berdiri atas perintah Ling Yuling, dan semua dari mereka mengenakan ekspresi serius saat mereka mendengarkan tugas yang diberikan kepada mereka. Rasa niat membunuh yang sengit telah menyebar ke seluruh aula. Tak lama kemudian, semua kultivator yang hadir telah ditugaskan untuk menyerang pilar api angin tertentu. Namun distribusi kultivator kelas tinggi agak tidak merata. Ada 2 atau 3 kultivator jiwa baru lahir di beberapa kelompok, sementara di kelompok lain bahkan tidak ada kultivator jiwa baru lahir. Hanli agak terkejut dengan pengaturan ini, namun dia dengan cepat mengerti mengapa pengaturan seperti itu dibuat. Kemungkinan besar ada juga mata-mata Istana Bintang di koalisi Starfall, jadi mereka pasti sudah memastikan pasukan yang menjaga setiap pilar api angin dan menugaskan pasukan yang sesuai. Meskipun Hanli terus memusatkan perhatiannya pada slip gioknya, senyum tipis muncul di wajahnya.
Ling Yuling membagikan tugas dengan sangat cepat, dan setelah beberapa saat, hampir semua kultivator di aula telah ditugaskan dengan peran khusus. Akhirnya, suaranya tersendat saat dia menoleh ke Hanli, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Rekan Taoisan, Anda, Penatua Zhao, Penatua Ma, dan saya akan bertanggung jawab untuk menyerang inti formasi yang dijaga oleh Wan Tianming. Apakah itu baik-baik saja?" Hanli mengangkat kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Tentu, namun saya hanya bertanggung jawab untuk menghadapi Wan Tianming. Saya tidak akan menyerang kultivator lain kecuali mereka menyerang saya." Sedikit kejutan muncul di matanya saat melihat ekspresi riang Hanli, tetapi dia secara alami cukup senang bahwa Hanli telah menerima pengaturannya. Meskipun dia telah mendengar beberapa hal tentang Hanli dari petapa bintang surgawi, dia tidak benar-benar tahu apakah Hanli sekuat itu di antara para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dia benar-benar khawatir Hanli akan meremehkan musuhnya dan jatuh pada pedangnya sendiri. Jadi dia menguraikan beberapa kemampuan dan harta kas Wan Tianming untuk membantu Hanli mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Ekspresi Hanli tetap acuh tak acuh saat dia mendengarkan keterangannya. Ling Yuling hanya bisa menghela nafas ketika melihat itu, dan dia menekan keinginan untuk bertanya pada Hanli peluang apa yang dia pikir dia miliki untuk menang. Bagaimanapun, kekalahan bukanlah pilihan Istana Bintang. "Ayo pergi." Setelah satu instruksi terakhir, semua kultivator di istana langsung bergegas keluar dari dalam. Semua murid pembangunan fondasi tingkat rendah telah berkumpul di keempat gerbang kota Bintang Surgawi, dan mereka siap untuk menyerang segera setelah kultivator formasi inti tiba untuk memimpin mereka ke dalam pertempuran. Hanli melirik slip giok di tangannya sebelum menutup kedua telapak tangannya, di mana slip giok itu tiba-tiba menghilang. Slip giok berisi seni kultivasi untuk cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, dan itu memang cukup mendalam dan kompleks. Bahkan setelah beberapa hari pengamatan yang sulit, dia hanya membuat sedikit kemajuan. Dia sangat ingin tahu tentang keberadaan luar biasa apa yang dapat dibantu oleh gunung yang menyatu dengan esensi surgawi dalam penguasaan seni kultivasi ini. Hanli sedang mempertimbangkan masalah itu dengan sikap yang agak linglung ketika dia juga keluar dari Istana Batu bersama dengan tetua lainnya. Yang mengejutkan Hanli, ada sebuah gerbong besar dengan panjang lebih dari 100 kaki yang diparkir di luar istana. Seluruh gerbong telah dibangun dari beberapa jenis kayu hijau yang tidak dapat diidentifikasi, dan semua jenis rune telah diukir di permukaannya. Sangat jelas bahwa itu adalah kereta yang dibuat dengan sangat rumit dan susah payah. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa gerbong itu ditarik oleh 4 binatang iblis yang panjangnya beberapa puluh kaki, yang semuanya berwarna hijau, sama dengan gerbong itu sendiri. Itu adalah pertama kalinya Hanli terperangah setelah kedatangannya di kota Bintang Surgawi. Keempat binatang iblis hijau hanya tampak di kelas 5 atau 6, tapi mereka pasti naga banjir. Jika dia mengingatnya dengan benar, naga banjir sangat melindungi saudara-saudara mereka. Istana Bintang memang sangat kuat, tetapi bagaimana mereka bisa menggunakan naga banjir untuk menarik kereta mereka? Apakah mereka tidak takut menimbulkan kemarahan dari seluruh ras naga banjir dan membawa bencana ke Istana Bintang? Saat melihat ekspresi kejutan langka yang muncul di wajah Hanli, Ling Yuling tersenyum dan bertanya, "Apakah benar-benar perlu untuk begitu terkejut oleh beberapa binatang iblis kelas rendah rekan Taoisan?" Sebuah cahaya biru melintas di mata Hanli dan dia tiba-tiba berkata, "Tunggu, binatang iblis ini merasuki tubuh naga banjir yang sebenarnya, tetapi jiwa mereka tampaknya agak aneh." Sedikit kekaguman muncul di mata Ling Yuling saat dia menjelaskan, "Kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, Saudara Han. Jiwa di dalam tubuh binatang iblis ini memang bukan jiwa naga banjir. Bertahun-tahun yang lalu ketika ayahku sedang melakukan perjalanan melalui laut luar, dia mendapatkan beberapa bangkai naga banjir hijau kelas rendah dari Raja Wim Emas dalam taruhan. Kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menyuntikkan jiwa ular roh laut ke dalam tubuh mereka, sehingga menciptakan binatang iblis ini. Begitu. Tapi kenapa kamu menempatkan gerbong ini di sini? Apakah kita akan menggunakannya dalam serangan kita?" Alis Hanli masih berkerut karena kebingungan. "Hehe, kamu tidak akan menyadarinya, Saudara Han. Tetapi kereta ini dibuat secara pribadi oleh ayahku. Selain binatang iblis ini, kereta ini sendiri juga sangat istimewa dan akan sangat efektif melawan musuh kita. Jika tidak karena pentingnya pertempuran ini, aku bahkan tidak akan menggunakan harta yang begitu berharga."
Ling Yuling mengangkat alisnya saat ekspresi misterius muncul di wajahnya. Ketika Hani mendengar Ling Yuling, dia menyapu indera spiritualnya melewati binatang buas dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Pengemudinya adalah seorang raksasa botak setinggi 2 meter. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi pembangunan fondasi, bagian atas tubuhnya telanjang dan memperlihatkan otot seperti baja, memberinya aura yang mengancam. Ketika semua orang naik ke gerbong, pria besar itu mengangkat cambuk putih dan memecahkannya. Naga banjir hijau yang dengan malas beristirahat di depan aula batu dengan cepat bangkit dan mulai meluncur di udara. Kereta kemudian diluncurkan ke udara dalam garis putih, melaju dengan kecepatan yang menyaingi seorang kultivator jiwa baru lahir. Seperempat jam kemudian, Hani dan rekan-rekannya tiba di atas gerbang di kota bintang surgawi. Pada saat itu, kekuatan tembakan angin dan api membombardir penghalang cahaya biru tanpa henti. Bahkan dengan perlindungan penghalang cahaya, ledakan teredam bergetar di seluruh kota, yang mengejutkan manusia dan kultivator gelandangan tingkat rendah. Meskipun penghalang cahaya tampak cukup kuat, di bawah serangan berkelanjutan dari formasi besar di luar, hanya masalah waktu sebelum penghalang itu pecah. Saat Hani berdiri di luar gerbang kota yang sunyi, dia memeriksa situasi di luar pulau. Situasinya tampak jauh dari baik. Itu hampir sama seperti saat dia masuk. Yang bisa dia lihat hanyalah langit biru dan merah. Bahkan dengan kemampuannya yang luas, dia tidak bisa melihat jauh melewatinya. Dia dengan acuh tak acuh melirik kota dan melihat ribuan kultivator kelas rendah bersembunyi di balik gerbang kota lain di dekatnya. Mereka bermeditasi sambil duduk bersila atau menyiapkan alat sihir dan jimat, membuat persiapan terakhir mereka. Patua Zhao dan pria besar berjubah ungu kemudian keluar dari gerbong. Mereka berbicara dengan tetua lainnya dengan ekspresi muram. Langkah kaki terdengar dari belakangnya, dan sebelum dia menoleh, dia mendengar suara manis berbicara kepadanya. "Kakak Han, aku punya permintaan untukmu. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menerimanya." "Apa itu?" Hani berbalik, tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Ling Yuling berdiri di belakangnya mengenakan jubah istana hijau samar. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi yang tidak jelas dan alisnya menegang, seolah-olah dia sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Ling Yuling menggertakkan giginya dan mengeluarkan giok biru samar, menyerahkannya ke Hani dengan tatapan penuh harapan. "Pertempuran berikutnya akan menentukan hidup dan mati istana bintang kita." Sejujurnya, koalisi Starfall menarik beberapa kultivator yang sebelumnya tetap tersembunyi dalam kultivasi pahit. Bahkan dengan bantuan saudara Han, peluang kemenangan kita hanya setengah. Jika kami memenangkan pertempuran ini, kami tidak akan merepotkan Anda lebih lanjut. Tetapi jika kami menderita kekalahan besar, saya harap Anda akan dapat membawa orang-orang yang terdaftar dalam slip giok menjauh dari laut bintang yang tersebar. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya. Bagaimana apanya? Hani mengerutkan kening. Tidak banyak, orang-orang yang saya daftarkan sangat dekat dengan saya. Meskipun saya yakin tidak ada yang tahu hubungan di antara kami, masih ada kemungkinan koalisi Starfall akan memusnahkan mereka jika kita dikalahkan. Akan jauh lebih baik jika Anda membawanya. Anda bukan seorang kultivator dari laut bintang tersebar. Anda harus mampu melakukan ini. Ling Yuling berbicara dengan nada kepercayaan penuh. Hani menatapnya dalam diam. Saat keheningannya berlanjut, Ling Yuling tersenyum dan berkata, "Tentu saja jika kamu melakukan ini untukku, itu akan memenuhi persetujuanmu dengan ayahku untuk bertindak 3 kali. Anda telah memenuhi sebagian perjanjian dengan berurusan dengan Wan Tianming. Jika Anda setuju dengan masalah ini, perjanjian akan dipenuhi meskipun kita menang, dan Anda tidak perlu mengambil tindakan." Setelah beberapa saat hening, tatapan aneh muncul di mata Hanli, dan dia berkata, "Sesama Taoislim, mohon pertimbangkan ini dengan hati-hati. Kesepakatan saya dengan ayah Anda adalah untuk menyelamatkan Anda 3 kali saat hidup Anda dalam bahaya. Tidakkah menurutmu menggunakan salah satu permintaan seperti ini bertentangan dengan niat kedua orang bijak? Aku sangat sadar, tapi aku adalah penguasa Istana Bintang sekarang. Jika kita benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini, warisan kuno Istana Bintang akan padam sebagai hasilnya. Apa gunanya 2 kesempatan ekstra dalam hidup? Akan lebih baik bagi kerabat dekat saya untuk diselamatkan. Adapun perlindungan saya sendiri, basis kultivasi saya sudah cukup."
Hani melihat ekspresi sedihnya yang indah untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan nada tanpa emosi. Baik, dalam hal ini saya akan menerima permintaan Anda. Jika Anda kalah dalam pertempuran ini, saya akan membawa mereka jauh dari laut bintang yang tersebar. Dengan kecantikan yang mekar dari wajahnya, Ling Yuling dengan menawan berkata, "Kata-katamu membuatku tidak khawatir untuk masa depan. Dengan kemampuan luar biasa Anda akan dapat melakukannya dengan aman, tidak peduli seberapa buruk perang ini terjadi." Hani tersenyum dan kemudian mengalihkan pandangannya keluar kota. Dengan Ling Yuling mendapatkan persetujuan Han Li, dia dengan bijaksana meninggalkannya sendirian dan mundur. Beberapa jam kemudian, jimat transmisi suara dikirim untuk memberitahukan bahwa persiapan telah selesai dan gerbang ke kota bintang surgawi dibuka. Puluhan ribu kultivator bergegas keluar pada saat yang sama, dengan cepat meninggalkan penghalang biru kota dan menghilang ke kabut biru dan merah yang terbentuk dari formasi api angin. Penyebaran besar-besaran istana bintang surgawi langsung ditemukan oleh para kultivator koalisi Starfall yang ditugaskan untuk melindungi formasi. Koalisi Starfall segera mengerahkan sejumlah besar kultivator untuk melawan, dan pengikut mereka segera mengontrol formasi besar, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan formasi itu. Meskipun formasi mantra tidak berpengaruh pada kultivator di atas pembangunan fondasi, itu bisa menghasilkan luka parah bagi siapapun di pembangunan fondasi dan di bawahnya. Setelah berbagai pilar api angin diaktifkan, kabut merah biru yang perlahan mengambang di udara mulai berubah dengan keras, mengembun menjadi bola cahaya biru merah dan segera meledak. Untuk beberapa saat, cahaya berkedip di dalam formasi besar, diikuti oleh suara ledakan yang tak henti-hentinya. Jika kultivator pembangunan fondasi umum memasuki formasi tanpa persiapan apapun, mereka akan segera terkoyak oleh kekuatan api angin. Tetapi untuk pertempuran ini, Istana Bintang membuat persiapan yang cermat. Setiap kultivator memiliki berbagai penghalang cahaya berwarna yang muncul di tubuh mereka, menangkal serangan api angin dan mencegah cedera yang signifikan pada kultivator Istana Bintang kelas rendah. Pada saat itu, kultivator koalisi Starfall yang menjaga pilar bertemu langsung dengan kultivator Istana Bintang. Suara pertempuran dan kematian segera terdengar dari formasi. Pada saat yang hampir bersamaan di tepi formasi besar di bagian paling atas pilar raksasa api angin setinggi beberapa kilometer, beberapa kultivator menatap ke kejauhan. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya dengan wajah persegi, mengenakan jubah ungu dan pita giok. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya. Dia adalah Wan Tianming. Sikap tenangnya saat ini jauh berbeda dari saat Hani melihatnya terakhir kali. Berdiri tidak jauh di belakangnya adalah seorang pria tua berkulit gelap dan seorang wanita tua dengan pakaian merah dan hijau. Keduanya menunjukkan ekspresi serius yang serupa. Sepertinya Istana Bintang benar-benar meluncurkan serangan kekuatan penuh. Mereka menggunakan begitu banyak jimat kelas menengah dalam serangan ini, sehingga bisa membuat klan biasa bangkrut. Orang tua berkulit gelap itu bergumam. Itu adalah kultivator bermargalong yang melarikan diri dalam kepanikan ketika Hani menembus formasi. Mereka pasti mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Ini pasti terkait dengan orang yang bergegas ke kota. Wan Tianming dengan tenang berkata, "Saya melihatnya sebagai langkah putus asa. Namun rekan Daois Long, apakah kultivator yang membunuh rekan Daois gua begitu menakutkan? Bahkan dengan kalian berdua bersatu, orang itu masih bisa membunuh salah satu dari kalian dalam sekejap." Cahaya hijau bersinar dari mata wanita tua itu saat dia melihat pria tua itu. Dia memiliki kultivasi jiwa baru lahir pertengahan. Ketika Pak Tualong mendengar wanita itu menyebut Han Li, wajahnya menjadi pucat dan membelai lengan baru yang dia hasilkan dari teknik rahasia. Beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan senyum masam. "Lebih dari sekedar menakutkan, rekan Taois Hua sama sekali tidak lemah, tetapi dia tidak dapat melakukan banyak perlawanan. Seandainya saya sedikit lambat dalam melarikan diri, saya khawatir saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Dia kemungkinan besar bukan seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan, tetapi seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir." Sebuah cibiran muncul di wajah wanita tua itu dan dia dengan belak-belakan berkata, "Seorang kultivator hebat. Saya melihat bahwa rekan Daois Long telah ketakutan sampai-sampai pikirannya menjadi kacau. Terlepas dari rekan Daoismo, bagaimana bisa ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dari laut dalam? Jika ada, Istana Bintang pasti sudah merekrut mereka."
dan mengurangi aliansi kita setelah jangka waktu yang lama. Mendengar itu, wajah Pak Tualong meringis. Wan Tianming tersenyum tipis. Itu tidak pasti. Gambar kultivator yang diproduksi oleh rekan Daois Long untuk saya agak akrab. Setelah beberapa hari, saya mulai mengenal orang itu. Itu adalah seseorang yang harus diketahui oleh Taois Q juga. Oh, bisakah saudaramu menjelaskan? Wanita tua itu bertanya dengan heran. Apakah kamu ingat ketika kuali surgawi muncul ke dunia beberapa ratus tahun yang lalu? Ketika aliansi kita mengeluarkan perintah pembunuhan pada seorang kultivator bernama Handi. Wan Tianming dengan santai bertanya. Setelah beberapa saat berpikir, dia langsung menyadari. Kuali surgawi, Handi itu. Apakah itu orang yang menerobos formasi? Mereka memang memiliki kemiripan yang kuat. Tetapi bagaimana ini mungkin? Orang itu adalah kultivator formasi inti di masa lalu. Dia menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi tidak percaya. Wan Tianming melihat ke arah formasi besar dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu tidak perlu terlalu terkejut. Lebih dari 100 tahun yang lalu sebelum kematian petapa bintang surgawi, saya memperoleh laporan rahasia bahwa Hani muncul di dekat sekte pasir kuning sebagai kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kemudian dia menggunakan formasi teleportasi Istana Bintang ke laut luar. Pada saat itu, petapa Istana Bintang berusaha merekrutnya, tapi tidak berhasil. Saya curiga hilangnya Swiftcrane dan tetua lain dari aliansi kita sebagian besar terkait dengan dia. Penatua Swiftcrane dan Huang Kun dari Pulau Naga Api. Mereka tidak mati karena penyergapan binatang iblis di Pulau Roh Hijau." Wanita tua itu berkata dengan kaget. Wan Tianming terkekeh dingin dan perlahan menjelaskan. "Itulah yang kami katakan kepada orang luar. Sebenarnya menurut kultivator kami di Pulau Roh Hijau, kedua tetua tidak pernah muncul di pulau itu pada hari invasi binatang iblis. Sebaliknya, ada orang-orang dari Pulau Langit Petir yang melaporkan penampakan Hanli pada hari yang sama ketika Swiftcrane dan Huang Kun menghilang secara misterius. Token jiwa mereka yang dimiliki aliansi juga dimusnahkan. Adapun invasi binatang iblis dari Pulau Roh Hijau, itu adalah urusan yang tidak terkait dengan yang terjadi setelahnya." Wanita tua itu tetap tertegun untuk beberapa saat dan pelan berkata, "Bahkan jika itu masalahnya, keduanya adalah pasangan sampai mati. Itu tugas yang sulit membunuh mereka. Memang benar, kami tidak memiliki bukti bahwa dialah yang melakukannya. Tetapi jika kultivator yang menerobos formasi benar-benar Hanli dan dia memiliki kemampuan seorang kultivator hebat, maka tebakan itu sebagian besar pasti benar." Cahaya dingin bersinar dari mata Wan Tianming dan suaranya menjadi suram. "Jika orang ini benar-benar mencapai jiwa baru lahir tahap akhir dan memiliki kuali surgawi, dan saudara Wan juga baru saja menjadi kultivator tahap akhir jiwa baru lahir akhir-akhir ini." Saat Pak Tualong menggumamkan itu, kekhawatiran dihianati dari wajahnya. Wan Tianming terkekeh dan berbicara tanpa gangguan. "Karena aku mengenal orang ini, bagaimana mungkin aku tidak punya rencana untuk menghadapinya? Tenang, jika dia datang, serahkan dia padaku. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya memiliki kepastian penuh untuk membunuhnya, tetapi saya yakin saya akan mengalahkannya." Kedua tetua itu bertukar pandangan dan menunjukkan keheranan dari wajah mereka, tetapi kelegaan segera muncul di wajah mereka. Karena itu dikatakan oleh pemimpin sekte dari sebuah sekte besar, kata-katanya harus benar. Jika Anda mengatakan itu, maka kami yakin kami akan berurusan dengan yang lain. Wanita tua itu tersenyum sinis. Wan Tianming akhirnya berbalik dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. "Saya akan merasa nyaman untuk menyerahkan masalah biasa dan inti formasi kepada kalian berdua rekan Daois. Tetapi apakah Anda berencana untuk bertarung dengan punggung menempel ke dinding? Akan ada banyak kultivator tingkat tinggi yang menargetkan inti formasi. Karena itu, saya akan meminta bantuan untuk membantu kalian berdua mempertahankan inti formasi." Karena terkejut, lelaki tua itu berteriak, "Bantuan? Maksud Anda?" Wan Tianming tidak langsung menjawab, melainkan mengangkat tangannya, melepaskan bola api raksasa dari lengan bajunya. Itu pecah tinggi di udara dalam percikan api vermilion. Pemandangan yang menakjubkan itu diperhatikan oleh semua kultivator di dekat pilar besar, menimbulkan beberapa diskusi di antara mereka. Saat orang-orang itu bingung, sesuatu terjadi di atas mereka. Suara menawan berbicara dari panjang 10 meter yang muncul. "Saudaraku, rekan Taois Wan telah memanggil kita."
Sepertinya sudah waktunya untuk memanfaatkan kita. Benar-benar membosankan bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Waktu tidak banyak artinya bagi para kultivator seperti kita. Sejak saudarawan meminta kita mengungkapkan diri kita, sepertinya waktu untuk berperang telah tiba, dan tidak ada yang kecil sama sekali. Kita seharusnya bisa membunuh cukup banyak kali ini. Suara pria yang dalam berbicara dari perahu. Segera setelah itu, dua garis putih menyilaukan meluncur dari perahu, berputar sekali di udara dan mendarat di atas pilar besar. Cahaya putih menghilang dalam sekejap, menampakkan seorang kultivator pria dan wanita di depan Wan Tianming dan teman-temannya. Pria itu memiliki mata bulat, rambut panjang terkulai di wajahnya, dan tubuh yang tinggi dan kokoh. Wanita itu memiliki daging lembut pucat dan tubuh yang indah, benar-benar sangat menggoda. Setelah beberapa saat waspada, Pak Tualong mengenali dua orang yang muncul dan tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Setan kembarlan. Bahkan kulit wanita tua yang sombong itu menjadi pucat. Wanita mungil itu melirik Pak Tualong dan tersenyum cantik. Oh, saya tidak berpikir bahwa masih ada orang yang mengenali kami di Laut Bintang yang tersebar. Kami telah hidup dalam pengasingan di Pulau Dosa Iblis selama bertahun-tahun. Wanita tua itu sejenak ragu-ragu dan berbicara dengan ekspresi ketakutan. Bukankah kalian berdua dimusnahkan oleh Sage Bintang Surgawi? Bagaimana kalian bisa berada di sini? Memang benar, di masa lalu kami hampir dihabisi oleh dua bajingan tua itu. Tapi karena sedikit keberuntungan, kami berhasil hadir di sini hari ini. Apa, Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda memiliki semacam dendam terhadap kami? Pria besar itu menyapu pandangan dingin melewati kedua tetua itu. Anehnya, bibirnya bergerak, tapi suaranya keluar dari perutnya, memperlihatkan satu set gigi putih berkilauan dari sana, seolah-olah ada seorang pria yang tertanam di dalamnya. Hati wanita tua itu bergetar saat melihat itu, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia menunjukkan kelemahan dan tidak bisa membantu, tetapi melangkah mundur mendengus kesal. Pria besar itu dengan sinis menyeringai sebagai tanggapan dan melepaskan gelombang ki yang mengerikan dari tubuhnya, menutupi wajahnya dengan lapisan ki darah samar. Wan Tianming mendengus dan dengan cemberut berkata, "Cukup, musuh kita telah tiba. Rekan Taois, saya membuat Anda tetap tersembunyi sampai hari ini untuk pertempuran ini. Apa menurutmu aku tidak memperhatikan bahwa Istana Bintang memiliki mata-mata yang menyusup ke jajaran yang lebih tinggi dari aliansi kita? Sekarang mari kita lihat siapa yang telah jatuh ke dalam perangkap kita." Yang lain terkejut dan dengan cepat menoleh ke arah formasi mantra. Mereka melihat badai api yang dahsyat di kabut merah biru yang lebar. Di dalamnya ada kereta besar yang ditarik oleh 4 naga banjir hijau. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengikuti setelah itu, dan dalam sekejap mata, beberapa ribu kultivator dapat dilihat. Para kultivator aliansi Istana Bintang di dekat pilar telah lama bersiap untuk saat ini. Ketika mereka melihat musuh mendekat, mereka terbang ke udara dengan alat terbang mereka. Segera, kedua belah pihak menemukan diri mereka dalam konfrontasi di tiang besar api angin. Wanita tua dan Pak Tualong tidak mengindahkan lebih jauh iblis kembarlan. Sebagai gantinya, fokus pada kultivator Istana Bintang di depan mereka, terutama pada 4 kultivator yang mengendarai kereta. Ketika lelaki tua itu melihat itu, jantungnya bergetar dan mulutnya menjadi kering. Dia melihat Hani yang dengan percaya diri berpose di dalam gerbong. Pada saat itu, Hani tidak memperhatikan lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya langsung tertuju pada Wan Tianming dan memeriksanya dengan tatapan tajam. Iblis kembarlan. Pria besar berjubah ungu itu menjerit mirip dengan Pak Tualong. Hani tidak bereaksi terhadap nama itu, tetapi Ling Yuling dan Pak Tuazhao sangat terkejut. Ling Yuling bertanya dengan nada mendesak, "Penatua, apakah kamu tidak salah? Bukankah Iblis Lan sudah lama dimusnahkan oleh ayah dan ibuku yang terhormat?" "Bagaimana saya bisa salah? Aku mengikuti dua tuan istana ketika mereka secara pribadi mengejar kedua iblis itu setelah waktu yang lama. Setelah itu, kedua penguasa istana bersama-sama maju ke tahap akhir jiwa baru lahir. Benar-benar membingungkan. Jika kedua iblis itu benar-benar berhasil bertahan hidup, mereka seharusnya sudah mencapai akhir masa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Namun, kultivasi mereka hampir sama seperti di masa lalu, di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Kebingungan yang jelas terlihat di wajah pria besar itu. Itu bukanlah sesuatu yang aneh, Hani menjelaskan.
Saya mengetahui beberapa obat yang dapat memperpanjang umur seseorang lebih dari 200 tahun. Mungkin mereka beruntung mengkonsumsinya. Itu satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, kedua iblis itu sama terkenalnya dengan penguasa istana bintang di masa lalu. Penyebutan nama mereka bisa membuat orang pucat. Pria itu gemar membunuh dan pernah membantai 2 pulau kecil dalam semalam, membunuh 1.000 kultivator dan lebih dari 100.000 manusia. Wanita itu mengembangkan seni pemikat yang terkenal. Dia sangat suka mengekstraksi esensi kehidupan kultivator laki-laki muda dan secara sadis membunuh mereka. Setelah keduanya mencapai tahap jiwa baru lahir, mereka menjadi tidak terpisahkan. Bersatu, mereka dapat bertahan melawan bahkan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kalau bukan karena Tuan Istana Bintang mengambil resiko untuk melawan mereka, saya khawatir mereka akan merajalela hari ini. Dengan kulit yang suram, Penatua Zhao memberi penjelasan kasar pada Hanli. Hanli mengelus dagunya dan berkata, "Jadi seperti itu, sepertinya mereka sudah menyiapkan ini untuk sementara waktu. Bahkan jika saya bertarung dengan Wan Tianming, Anda tidak memiliki peluang kemenangan yang tinggi dengan 2 orang itu." Ling Yuling meringis. "Sebenarnya saya awalnya berpikir untuk menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa dengan para tetua yang saya bawa. Tapi sekarang setelah 2 karakter menakutkan itu muncul, saya khawatir itu akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk tidak dikalahkan. Kebuntuan akan menjadi hasil yang bagus." Hanli tersenyum, tetapi sebelum dia bisa berbicara, seseorang dari pilar raksasa mulai perlahan terbang ke arah mereka. Begitu dia melihatnya, dia menutup mulutnya dan dengan dingin menatapnya. Orang yang terbang ke arah mereka adalah Wan Tianming. Wan Tianming terbang ke tengah sebelum dia berhenti dan tersenyum pada Hanli.